Kembali lagi bersama kami, Gerbang Kehidupan 92. Kami doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan di dalam menjalani hari-harinya. Tetap dengan sebuah kisah nyata yang selalu memberikan pesan moral kepada kita semua, bahwa kisah-kisah yang sedikit terdengar pahit ini, tujuan untuk ditayangkannya hanyalah untuk dijadikan pelajaran semata. Karena itu, kami tetap menjaga privasi daripada pelaku yang ada di dalam kisah ini dengan menyamarkan nama-nama yang ada. Tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Minggu sore yang berawan bertepatan dengan hari libur kerjanya. Arya berlibur bersama teman-teman kantornya di taman kota di Nusa Tenggara Barat. Ia memilih tempat itu karena terdapat sebuah warung lalapan yang baginya sangat menggoda lidahnya. Sehabis jalan-jalan, ia bermaksud ingin makan bareng dengan teman-temannya di lalapan yang terkenal cita rasanya yang pedas manis itu. Beberapa lama setelah Arya berlari-lari kecil mengelilingi taman itu, terlihat cucuran keringat dari tubuh Arya sedikit lelah. Lalu dengan suara lantang, ia mengajak teman-temannya untuk berhenti di warung andalannya itu. Arya memesan es kelapa muda untuk menghilangkan dahaganya. Sembari bercanda dengan kawan-kawannya, Arya memesan 3 porsi lalapan pedas manis itu. Tak lama kemudian datanglah tiba-tiba sebuah mobil jazz berwarna merah marun, parkir tepat di depan Arya yang sedang duduk menunggu pesanannya. Tak disangka dari dalam mobil itu keluarlah seorang wanita berkulit putih, bermata sipit, mengenakan jas putih dan rok mini berwarna hitam, serta rambut pendeknya yang hitam legam hingga lehernya, membuat beberapa kawan Arya tercengang. Wow, dasar banget cewek itu. Pasti dokter ya, kawan, serunya pada Arya. Arya tak begitu menghiraukannya, karena ia sedang sibuk SMS-an menatap layar handphonenya. Karena kagumnya kawan-kawan Arya melihat wanita cantik itu, mereka yang tak dihiraukan Arya mencolek Arya sembari berkata, "Arya, lihat cewek itu cantik banget. Coba kamu godain. Siapa tahu bisa." Serunya pada Arya. "Alah, kamu ini lain-lain aja. Cewek mana sih maksudnya?" tanya Arya sambil memasukkan handphone ke tasnya. Barulah Arya mulai melihat wanita cantik yang dimaksud kawan-kawannya itu. Maka Arya terbengung dan menatap tajam tanpa kedip ke arah wanita yang sedang duduk menunggu pesanan itu. Lalu kawan-kawan Arya mentertawakan Arya sembari berkata, "Udah kubilang, kamu pasti bakal bengong melihat wanita cantik itu. Udah Arya, kamu jangan lihat dia lagi. Toh juga kamu gak bakal bisa kenalan sama wanita itu kok." Seru kawan-kawan Arya padanya. Tapi tetap saja Arya masih terbengong dan melototinya penasaran. Ternyata Arya sedang memastikan bahwa wanita itu adalah sang mantan ketika ia masih duduk di bangku kuliahnya dulu. Terbesit dalam diamnya Arya. Sejauh itu Arya terdiam tanpa sepatah kata pada sang kawan. Apalagi memberitahunya bahwa wanita cantik itu dan seksi itu adalah sang mantannya dulu. Beberapa lama kemudian, Arya dan kawan-kawan menyantap
lalapan pedas manis itu dengan lahap. Begitu jua dengan wanita cantik itu. Namun selama berlangsungnya Arya menyantap lalapan itu, matanya tetap sebentar-bentar menoleh ke arah wanita itu. Entah mungkin itu kontak batin Arya dengan sang mantan. Tiba-tiba wanita cantik itu terasa seperti terpanggil Arya. Hingga ia tiba-tiba menatap ke arah Arya, terbengong. Singkat cerita, kawan Arya yang sudah tak menghiraukan wanita cantik itu melanjutkan makannya. Sementara Arya dengan terburu-buru, ia melepas pesanannya dan dengan beraninya berjalan ke arah wanita itu mendekatinya dan menyapa. "Kamu indah kan?" tanya Arya penuh percaya. "Ah, ya. Kamu Arya?" balik terkaget wanita itu bertanya. Maka dengan jawaban yang sama, "Iya, aku Indah. Iya, aku Arya." Serentak mereka saling meyakinkan. Sejak itulah Arya dan Indah duduk bersama dan membuat kawan-kawannya terkaget. Hingga mereka berseru, "Kok Arya bisa kenalan ya?" Di sanalah awal pertemuan Arya kembali setelah beberapa tahun lamanya terpisah. Mereka saling bertanya satu sama lain dengan penuh perasaan yang berbunga-bunga. Maklum, Indah adalah sang mantan terindah bagi Arya. Sebaliknya Arya juga laki-laki indah yang selalu membuatnya tersenyum kala itu. Di sanalah mereka sampai saling mengetahui statusnya yang sudah sama-sama menikah. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Keduanya dengan kata, "Kenapa kita harus bertemu sekarang? Akankah kita bisa terpisah lagi setelah pertemuan ini?" seru Arya serius sambil mereka mengenang masa lalunya yang penuh dengan warna. Beberapa lama kemudian, berdering di handphonenya Indah panggilan pulang dari sang suami. Hal itu mengharuskan mereka terpisah. Di akhir pertemuan, mereka bertukar kontak, namun Indah berpesan, "Tunggu, aku yang telepon duluan ya," serunya sambil tersenyum pada Arya. Kode itu cukup jelas bagi Arya bahwa dirinya diberi ruang untuk bersamanya lagi. Beberapa lama kemudian, Arya tak sabar menunggu telepon dari Indah. Hampir Arya menelpon lebih awal, namun karena teringat pesan Indah yang membuatnya bersabar. Beberapa bulan kemudian, telepon Indah tak kunjung datang, membuat Arya pasrah bahwa Indah sudah tak mengingatnya lagi. Hingga Arya sering melamuni Indah, sang mantan, yang dulunya sangat terkesan itu. Beberapa lama kemudian saat Arya sudah mulai pasrah, tiba-tiba terlihat telepon masuk di handphonenya Arya. Ternyata itu adalah telepon Indah yang sudah sekian lama ia nantikan. Dengan penuh bahagia ia mengangkatnya. Di sanalah mereka janjian untuk bertemu di sebuah tempat yang romantis dan jauh dari rumah mereka. Di sanalah Indah curhat tentang dirinya yang sudah lama menikah, namun tak pernah bahagia. Hari-harinya terasa hampa dan penuh dengan rasa terpaksa, bahkan sangat membosankannya karena sang suami yang jarang pulang dan terus mabuk-mabukan. Bahkan yang sangat membuat Indah sakit saat sang suaminya selalu menganggapnya remeh karena sang suaminya yang high class.
dan memiliki harta yang bergelimangan. Itulah yang membuatnya sering membuat Indah jadi terasa bosan padanya. Namun apa hendak dikata, Indah sudah berstatus istri orang. Perasaan kasihannya dari Arya mendengar curhatan Indah yang sangat miris itu membuat Arya harus memberikan perhatian padanya. Selain itu, Arya juga masih sangat menyayangi Indah. Lalu Arya berpesan untuk tetap tegar menghadapi semua itu. Itulah yang membuat Indah semakin sayang padanya, karena baiknya Arya dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Beda halnya dengan suaminya, Indah. Lalu tak disangka, Indah berdiri tiba-tiba. Silakan dibaca sendiri. Sampai di sini ceritanya. Mohon ditonton di episode yang keduanya, karena cerita ini sangat menarik. Salam Gerbang Kehidupan 92.